Shalom, perkenalkan nama saya Nodianus Dermadi. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya ingin mempresentasikan tentang filsafat pendidikan. Baik, saya akan mulai. Penjelasan filsafat pendidikan aliran rekonstruksionisme. Rekonstruksi berasal dari kata rekonstruk yang berarti menyusun kembali. Dalam konteks filsafat pendidikan, aliran rekonstruksionisme adalah suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Aliran ini dipelopori oleh Georgi Kohn dan Harald Ruck pada tahun 1930. Pada dasarnya, aliran rekonstruksionisme adalah sepaham dengan aliran perennialisme dalam hendak mengatasi krisis kehidupan modern. Hanya saja, jalan yang ditempuhnya berbeda dengan apa yang dipakai oleh perennialisme. Kaitannya dengan pendidikan, rekonstruksionisme menghendaki tujuan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran siswa mengenai problematika sosial, politik, dan ekonomi yang dihadapi oleh manusia secara global. Dan untuk membina mereka, membekali mereka dengan kemampuan-kemampuan dasar agar bisa menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Kurikulum dan metode pendidikan bermuatan materi sosial, politik, dan ekonomi yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Penerapan pendidikan menurut rekonstruksionisme. Tujuan pendidikan. Sekolah-sekolah rekonstruksionisme berfungsi sebagai lembaga utama untuk melakukan perubahan sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. Tugas sekolah-sekolah rekonstruksionisme adalah mengembangkan insinyur-insinyur sosial, warga-warga negara yang mempunyai tujuan mengubah secara radikal wajah masyarakat masa kini. Pendidik. Pada aliran rekonstruksionisme, posisi pendidik harus membuat para peserta pendidik menyadari masalah-masalah yang dihadapi umat manusia, membantu mereka merasa mengenali masalah-masalah tersebut, sehingga mereka merasa terikat untuk memecahkannya. Guru harus terampil dalam membantu peserta didik menghadapi kontroversi dan perubahan. Guru harus menumbuhkan berpikir berbeda-beda sebagai suatu cara untuk menciptakan alternatif-alternatif pemecahan masalah yang menjanjikan keberhasilannya. Kurikulum. Aliran rekonstruksionisme mengisi kurikulum dengan mata-mata pelajaran yang berorientasi pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat masa depan. Kurikulum banyak berisi masalah-masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi umat manusia, yang termasuk di dalamnya masalah-masalah pribadi para peserta pendidik sendiri, dan program-program perbaikan yang ditentukan secara ilmiah untuk aksi kolektif. Struktur organisasi kurikulum terbentuk dari cabang-cabang ilmu sosial dan proses-proses penyelidikan ilmiah sebagai metode pemecahan masalah. Seperti yang telah dijelaskan di atas, sumber ajaran dalam filsafat pendidikan Islam adalah Al-Quran dan Hadits. Maka kurikulum pun disesuaikan dengan kebutuhan manusia berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Prinsip-prinsip dan contoh dalam filsafat pendidikan aliran rekonstruksionisme. 1. Masyarakat dunia sedang dalam kondisi kritis. Jika praktik-praktik yang ada sekarang tidak dibalik atau diubah secara mendasar, maka peradaban yang kita kenal ini akan mengalami kehancuran. Kedua, solusi efektif satu-satunya bagi persoalan-persoalan dunia kita adalah penciptaan tatanan sosial yang menjagat. Ketiga, pendidikan formal dapat menjadi agen utama dalam rekonstruksi tatanan sosial. Contohnya, guru berperan penting sebagai seseorang yang membantu dan mengarahkan siswa untuk mengenali berbagai masalah.
dan membuat siswanya terlibat aktif dalam pemecahan masalah yang ada di sekitar. Kesimpulan dan saran. Filsafat pendidikan aliran rekonstruksionisme adalah suatu aliran dalam filsafat pendidikan yang berusaha merubah susunan lama dan membangun susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Aliran ini lebih menekankan terhadap pemecahan masalah, berpikir kritis, dan sejenisnya. Prinsip-prinsip filsafat pendidikan aliran rekonstruksionisme meliputi perubahan secara mendasar. Metode pengajaran harus didasarkan pada prinsip demokratis, serta pendidikan formal harus secara aktif mengajarkan perubahan sosial. Baik, terima kasih. Sekian dan terima kasih presentasi yang saya bacakan.